judul-judul skripsi. Sebenarnya ya enggak dari sini, sebenarnya ya semester 4, semester 5 sebetulnya sudah bisa. Kemudian sampai nanti akan mengekip gitu. Keep itu disimpan dulu. Nanti tinggal sampean memperkaya kajiannya sama memperdalam ya dari informan-informan yang sampean tuju. Gitu. Oke, seharusnya kemarin kita masuk NGO tapi saya ada acara yang tidak bisa ditinggal. Itu Pak Alfi mengingatkan saya. Habis itu saya baru tahu bahwasanya mata kuliah NGO ini jam kedua saya pun diingatkan sama Putri. Kembali ke substansial. NGO itu makanan apa? NGO itu makanan apa? Seberapa enakkah NGO itu? NGO itu diri sendiri. Oke. Saya catat setiap omongannya teman-teman. Apa sih yang misalnya diketahui NGO itu? NGO ini makanan apa sebenarnya? Seberapa enak NGO itu? Mbak Klar, sampai paham NGO enggak? Belum. Seharusnya sampai ketika sebelum masuk mata kuliah siapapun itu yang harus sampai harus mengetahui. Pasti nanti dosen menanyakan NGO itu apa? NGO tadi saya menangkap dari Pak Alfi adalah berdiri sendiri. Makanan apa yang NGO? Berdiri sendiri. Oke, didirikan oleh masyarakat sipil. Terus apa itu NGO? Pemerintahan seperti LSM. Oke. Organisasi non pemerintahan seperti halnya LSM. Oke. NGO adalah non-government organization. Non-government organization ini pastinya seperti halnya yang dikatakan Mbak Alfi, itu adalah perkumpulan perkumpulan masyarakat sipil. Sipil, apakah sipil? Ya. Apakah militer bisa masuk? Bisa. Tapi mayoritas itu sipil. Terus, Pak, NGO, non-government organization, atau LSM, organisasi non pemerintah, apakah itu berdiri sendiri? Yakin sampai NGO ini berdiri sendiri? Bersifat independen kan? Independen. Oke. Menurut saya, pada umumnya NGO ini iya benar, dia independen. Akan tetapi ada juga yang tidak berindependen. Independen seperti contohnya, kalian sudah tahu atau belum?
independen? Hah? Save the children. Ini apa terkait dengan anak-anak? Anak-anak punya siapa? UNICEF. Bukan, tapi ini kayak apa ya? Kayak kolaborasi sama UNICEF. Oh, kolaborasi sama UNICEF. Oke. Greenpeace. Tahu? Lingkungan. Greenpeace. Nah, ini merupakan NGO. Ranahnya ranah internasional. Ada lagi USAID. Tahu USAID? USAID. Amerika punya ini. AS, Amerika Serikat. Kalau Australia outside. Itu bersifat berdiri sendiri, independen, berkelompok. Masyarakat sipil memiliki satu tujuan, memiliki tujuan bersama. Tanpa ada tujuan bersama, tanpa ada sebuah kesepakatan antara individu di dalam organisasi tersebut, maka organisasi tersebut tidak berjalan. Berdiri sendiri, ya. Kolaborasi antar sesama NGO itu pasti. Tanpa berkolaborasi, kita tidak mendapatkan saya ralat. Tanpa kolaborasi, kita tidak memiliki tujuan yang lebih matang. Maksudnya seperti apa? Ketika Mbak Marta kepingin membawa kursi ini sendiri, saya yakin Mbak Marta bisa membawa kursi ini sampai ujung tembok. Akan tetapi kalau ini kursinya begitu besar, maka Mbak Marta harus memiliki kekuatan yang besar juga. Artinya seperti apa itu Pak? Maksudnya kok sampai mensimulasikan kursi ini ringan ketika Mbak Marta bisa mengangkat sendiri di ujung tembok sana, tetapi ketika kursi ini memiliki kekuatan yang besar, maka harus melakukan sebuah kolaborasi. Oke, isu terkini terkait dengan lingkungan. Greenpeace. Pada umumnya sampah-sampah, isu-isu plastik itu sudah umum dibicarakan. Bahwasanya sulit untuk diurai dan lain sebagainya. Nah, ketika Greenpeace ini melakukan meminimalisir sampah plastik dengan sendiri, apakah yakin selesai dengan ditangani oleh Greenpeace? Tidak. Pasti artinya bukan berdiri sendiri, akan tetapi sifatnya tetap memiliki kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa itu? Pastinya dengan dinas lingkungan hidup di ranah provinsi, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan bisa, serta mengikut sertakan masyarakat. Itu yang dikatakan kolaborasi. Apakah berdiri sendiri, lembaga non-profit? Ya, NGO merupakan lembaga non-profit. Non-profit itu, sampai sudah tahu belum non-profit itu seperti apa?
Gimana? Tidak ada lamanya. gak berarti. Misal nih Pak Alfi kan masih bersifat anak. Saya mendefinisikan anak itu ketika seseorang masih hidup bersama orang tua, belum menikah, itu masih anak. Pak Alfi terkena unsur pelecehan seksual. Aku orang NGO nih, ya. Di situ saya akan memanfaatkan bagaimana saya juga mendapatkan sebuah keuntungan untuk lembaga saya sendiri. Nah, pada NGO tidak bersifat mengambil laba. Ya dia memang benar, benar-benar ada sebuah kemandirian di mana? Ya di dalam sebuah lembaga ini. Kemandirian di setiap lembaga, terus sifatnya non profit. Terus ya tadi saya mengutarakan ini tadi bahwasanya Mbak Alfi ketika dikenakan kena pelecehan, maka saya akan mengcover semuanya ke Mbak Alfi bagaimana Mbak Alfi mendapatkan sebuah perlindungan. Artinya NGO sifatnya adalah mengadvokasi. Saya akan membantu Mbak Alfi bagaimana Mbak Alfi biar mendapatkan menuntut balasan yang setimpal akan perlakuan yang sudah melecehkan Mbak Alfi. Jadi ada apa saja tadi? Itu yang saya sebutkan, yang saya contohkan itu merupakan ciri-ciri saya membantu Pak Alfi kena pelecehan seksual. Itu sifatnya ciri-cirinya NGO mengadvokasi. Terus apalagi tadi? Non profit. Saya tidak memanfaatkan Mbak Alfi yang kena pelecehan seksual, saya manfaatkan agar saya mendapatkan income untuk lembaga, ya. Terus kemandirian tadi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan NGO. Bedanya NGO sama ormas itu NGO kan sama-sama didirikan sama masyarakat sendiri. NGO sama ormas. Siapa yang bisa menjawab? Pak Alfi seperti apa Pak Alfi? Apakah ada pembeda NGO sama ormas, organisasi masyarakat? Kalau saya mungkin kalau ormas itu mungkin hanya sekelompok orang, karena ini keseluruhan, secara keseluruhan. Bisa memberikan contoh Mas Januar? Bisa. Kalau ormas kan biasanya lahirnya itu dari antara kesamaan antara sama lain. Sampai saya bermasari sama-sama itu kita mendirikan Organisasi. Nah, sementara NGO ini menaungi ya tidak hanya satu atau sekelompok orang, tapi seluruh warga masyarakat. Gitu ya. Berarti ormas itu lebih kecil. Sampai mencontohkan tadi ormas itu
saya sama Mas Januar gitu ada kasus penanggungan gitu seperti itu langsung membentuk ormas. Ada yang lain, statement yang lain. Sebenarnya ormas sama NGO sama atau enggak? Cara bilang seperti apa kalau sudut pandangnya Mbak bilang? Belum tahu. Mbak Kla? Belum tahu. Mbak Marta? Belum tahu. Oke. Sifatnya sama. NGO non-government organization. Ketika Mbak Alfi, Mbak Marta, Mbak Nabila, Mbak Clarissa memandang bahwasanya sekarang ada fenomena sosial wanita sering dilecehkan. Ketika keempat aktor ini ada memiliki kesamaan persepsi dan lain sebagainya, dia membuat sebuah kumpulan dan disahkan dilegalkan, ada legalitasnya, maka dia sudah sah sebagai sekelompok. Apakah itu termasuk NGO juga? Ya, NGO non-government organization tidak masuk dalam pemerintahan, tidak masuk dalam pemerintahan, tapi sifatnya memberikan masukan. Saya pernah diajak sama Kak Sandi terkait dengan KTRB. Tahu nggak KTRB? Tata ruang wilayah itu loh. Nah, di situ semua aktor dikumpulkan untuk diajak rembuk, termasuk salah satunya NGO atau sebuah LSM. Diajak bagaimana ini menata kabupaten ke depan, tata ruang wilayahnya seperti apa? Itu semua dilibatkan dari pemerintah dan non-pemerintah, akademisi, semua diikutkan. Artinya NGO di sini adalah sebagai penjembatan menuju sesuatu hal yang permanen, seperti menghindari korupsi, ada ICW, Indonesia Corruption Watch. Kalau di subnya itu ada MCW. Dulu saya anggota MCW, Mal Corruption Watch. Nah, itu fenomena-fenomena itu pasti memiliki sebuah lembaga-lembaga untuk mengadvokasi. Seperti Pak Alwi bilang tadi, save the children. Kumpulan wanita anti pelecehan seksual. Sampai keluar di situ, disahkan juga sah-sah. Nanti sampai bisa memberikan masukan di BKKBN. Bagaimana sih cara mengantisipasi pendampingan wanita yang dikenakan pelecehan seksual, KDRT dan lain sebagainya, sampai menangani itu NGO. Oke, dari sini ada yang ditanyakan atau yang perlu diulas lagi. Ini adalah sebuah pengantar. Pak, kalau soal legalitas itu pengurusnya itu biasanya gimana kan cara-caranya? Oke, Karena kan tadi kan harus ada legalitas. legalitas. Ya, sampai langsung ke
Tuhan mendaftarkan diri, persyaratannya apa? Biasanya harus memiliki ADART. Siapa itu yang pemilik organisasi itu, siapa yang bendahara, wakilnya, bagaimana itu strukturnya, harus memiliki sebuah kejelasan terkait dengan ADART. Soalnya nggak bertanya bahwasanya FU dan lain sebagainya, apakah itu organisasi? Ormas. Kalau saya mengira gini deh, artinya sama. Sampai melihat NU, melihat Muhammadiyah, terus melihat FPI, Front Pembela Islam, sebenarnya NGO atau ormas? Menurut itu sama-sama berkelompok, sama-sama memiliki sudut pandang yang sama sehingga dia berkumpul. Nantinya adalah membangun kesadaran kepada masyarakat. Seperti itu. Tapi kalau semua bilang sama, kayak ini gitu, kok bisa sampai apa ya? Sampai masuk ke dalam lingkungan pemerintahan. Maksudnya sebenarnya seperti apa? Misalnya dalam hal membuat kebijakan kayak di masalah kemenang, di FUI gitu. Kan memang seperti itu. Tugasnya kan itu, membangun sebuah kesadaran. Dan seperti tadi saya bercerita, saya pernah diajak Cak Sandi di Terawas, ya kan? Diajak rapat tembung Musrembang itu di punyanya kabupaten, RW Keraton Ruang, tata wilayah itu. Ini semua datang, pemuka agama, LSM, terus dari birokrasi, akademisi, bagaimana itu makam itu harus diperuntukkan seperti apa, ada dari sakralnya, profannya itu ada, diberikan masukan. Masuk, kata masuk itu sesuatu hal yang wajar. Sifatnya hanya memberikan stimulus, saran, membangun sebuah kesadaran, mengingatkan. Sifatnya mengingatkan apa? Mengingatkan kepada pemerintah. Pakai ngomongin korupsi, ya wes, ICW, MCW, barang korupsi was memberikan pilih ketika sampean tinggi korupsi, ini ada undang-undang tipikor, tidak pidana korupsi, ada. Dan ini nanti sampean harus berhadapan dengan saya. Saya akan menindak bersama masyarakat, bersama kepolisian, bersama hakim atau jaksa. Karena akan saya ambil di saat waktunya. Masuk itu hal yang wajar. Tapi kalau menurut saya ada juga istilah NGO plat apa? NGO plat apa ini? Pokoknya engkau aku oleh ini dari pemerintah sudah kelar. Nanti saya akan memberitakan yang bagus juga gitu. Akan tetapi kalau NGO yang benar-benar berdiri kekeh seperti halnya Save the Children, Greenpeace, itu saya rasa benar-benar kokoh dengan apa sudah menjadi koridornya dia. Greenpeace terkait dengan lingkungan, ya sudah kita jalankan yuk, bagaimana lingkungan yang bersih, undang-undang lingkungan yuk diterapkan yuk.
Dinas lingkungan hidup, ayo sini gitu. Kamu masih ada tugas ini terkait dengan sampah yang ada di teritorialnya Jawa Timur. Gimana ini solusinya? Itu kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Itu kan dijawab apa gimana? Soalnya kan itu membahas semuanya mulai dari lingkungan, air, jenis kan itu ada unit seksi di bawahnya itu. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bangsa itu negara. Negara itu apakah sifatnya pemerintah atau non pemerintah? Ada pemerintah itu berarti bukan NGO. Walaupun di sini ada sifatnya dari membahas lingkungan, terus terkait dengan apapun itu, yang namanya perkumpulan bangsa-bangsa berarti bukan NGO, tapi government. Kalau NGO, ya USAID ini, USAID, outside, lembaga-lembaga NGO yang sering memberikan stimulus, membangun kesadaran, mendonasikan, gitu, berkolaborasi terkait dengan irigasi, terus sanitasi, terus untuk anak-anak, keperluan anak-anak, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Pertanyaan juga masuk NGO? NGO ya masuk pemberdayaan. Salah satunya di USAID. Coba saya punya Facebook, buka USAID. Ini kan kita lihat di Google. Tapi Itu lembaga pembangunan internasional Amerika Serikat badan independen dari Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi pembangunan kemanusiaan dalam negara lain di dunia. Tapi di sini kok ada organisasi pemerintah. apa? Ini Tapi loh, ini organisasi pemerintah. Oh iya, nyata begini loh. Organisasi Badan independen dari pemerintah. badan independen. Kata independen mengacu kepada ini sendiri. Memang letaknya di Amerika. Yang disahkan siapa? Ya pemerintah Amerika. Yang saya diskusi NU silakan. Bukan. NU bisa berkata NU karena ada sebuah legalitasnya, ada ADART-nya, ada garis-garis koridor-koridornya terkait dengan keilmuan, keislaman. Itu ada legalitas. Lupa di sini kan tertulis pemerintahan gitu. Iya, pemerintah mana dulu? Yang mendirikan apa? Itu. Tadi Mbak Alfi bilang apa? Lembaga mandiri. Lembaga independen. Jadi sifatnya NGO, tapi pemiliknya adalah Amerika. Jadi saya tidak bisa berdiri tanpa pemerintah Amerika Serikat yang mengeluarkan sebuah legalitas. Saya pas kapan itu ya lihat film sama Pak Rektor Lakukan Pani. Nah, itu kan dia mendirikan organisasi HMI. Dia bagaimana kitanya menyamakan persepsi dan lain sebagainya.
menghimpun dan lain sebagainya tanpa sebuah legalitas itu kekekahan untuk mengaktifkan terkait dengan keilmuan, intelektualan, menangani bagaimana orang-orang itu biar tidak tertindas, dipukuli oleh kolonial kala itu, ya memang harus didirikan itu, karena setiap orang memiliki hak. Nah, di situ. Monggo barangkali ada yang ditanyakan. Di Indonesia sendiri ya, NGO seperti punya Amerika. Misalnya yang di Indonesia, di Indonesia, Di Indonesia, apakah ada NGO seperti halnya outside dan inside itu? Ada, banyak. Tapi biasanya itu kadang tiap daerah itu punya sendiri-sendiri. Oke. Bukan yang harus kayak Amerika kan. Kalau ini kan besar. Loh, lagi-lagi gini, sifatnya kolaborasi. Saya sepanjang kuliah di Malang waktu S1, saya diajak teman kuliah saya, namanya Fitria Sari, yang memandang bahwasanya saya ini memiliki potensi. Kemudian diajak ngopi, ternyata di situ saya ditemukan sama pemilik warkop namanya Mas Lutfi. Bercerita banyak, saya rasa beliaunya keren ini terkait dengan akademisnya. Ternyata disitulah saya diajak bergerak untuk memerangi korupsi yang namanya MCW, Malang Corruption Watch. Saya banyak kenalan di berbagai universitas di Malang karena mayoritas adalah mahasiswa kala itu. Kemudian suatu ketika ada penelitian, saya disuruh sebagai misioner terkait dengan pelayanan publik. Saya putar-putar di Kota Malang sesuai dengan koridor. Responden saya yang harus saya temui kurang lebih 96 responden, saya harus mengisi kuesioner itu. Kemudian data itu masuk ke MCW. Kala itu saya masih bersifat junior di situ. Saya bertanya yang lebih tua, Mas, ini kuesioner ini nantinya kan pasti dianalisis. Analisis ini nanti gitu akan diberikan ke siapa? Dari MCW ternyata diserahkan kepada yang nikah. Saya bertanya kembali kepada orang yang lebih senior di MCW. Kalau boleh tahu Mas, jadi kita siapa? Ya, kita itu sama seperti MCW, NGO. Oh, itu. Setelah yang nikah, analisisnya itu di MCW apa di Yatika? Jadi MCW jadi Yatika. Terus nanti dari Yatika, apakah wujud analisisnya nanti buat apa? Baru diserahkan kepada Yusef ini nanti akan diserahkan kepada Indonesia. Dalam wujud apa di sini? Kebijakan. Berarti membangun sebuah kebijakan melalui perantara NGO itu benar-benar kebijakan yang ada
kalau yang membuatnya tipikalnya dari bottom up, dari kuesioner yang disebarkan responden itu masyarakat memberikan suara, kemudian dianalisis, jadilah kebijakan. Berarti menggunakan sistem bottom up, bukan top down. Dari situ ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo. Artinya nanti Mas Ari pertanyaannya apa? Sudah terjawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa lagi? Yang apakah di Indonesia ada apa ya, NGO yang sebesar Biosite? Ya ada. Kolaborasi. Sampai nek kepengin masuk ke Biosite, ada open recruitment setiap bulan apa gitu, membutuhkan tenaga baru. Jadinya teman saya yang Fitria Sari dulu mengajak ke NCW, sekarang dia hijrah. Dulunya berhijab Muslim, keren, sekarang strike. Langsung yang pakaiannya seksi-seksi, biasanya ikut conference di Sri Lanka dan sebagainya. Saya putus di tengah jalan. Pak, kenapa Pak putusnya? Saya memiliki sebuah prinsip sendiri. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Masih ingat betul teman saya, namanya Fitria Sari, teman saya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ini merupakan sebagai pengantar. Nanti saya kebetulan Mas Sabit tugas akhirnya itu keren itu, termasuk NGO juga terkait dengan moderasi beragama. Nah, tadi pagi saya sudah ngobrol, nanti bisa nggak kolaborasi kita sharing bersama dengan teman-teman mahasiswa terkait dengan moderasi. Moderasi itu apa ya? Ya bagaimana kita saling memahami satu sama lain, apalagi sifatnya beragama, moderasi beragama itu. Nah, bagaimana orang ini nanti dipandang karena beliaunya ini adalah ex-napier, pernah tersandung permasalahan. Keren skripsinya Mas Sabit. Itu kan NGO. Iya Pak bisa. Kira-kira nanti bisa nggak berkolaborasi kita ketemu lagi atau by Zoom, nanti kita berdiskusi. Gitu. Iya Pak bisa. Tapi Itu di penelitian di mana? coba. Iya. Mana? Terkait dengan kolaborasi beragaman umat agama atau apa ya? Baru benar di ya. Coba nanti kita belajar bersama-sama di sana melalui Zoom. Apakah itu NGO? Apakah itu ormas? Ya. Lalu puasa. Masih ingatkah kita duduk berdua di Macadamia? Iya. Aku bulan puasa kita duduk berdua. Oke,